Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sambil menunggu yang lain, eh, mungkin kita isi waktu dengan sedikit pengenalan dengan program-program kita yang ada di Gema Quran Indonesia saat ini. Ya, dan Gema Quran adalah lembaga yang berdiri dalam rangka tentunya konteks di sini adalah pembelajaran Al-Quran ya penyebaran pembelajaran Al-Quran baik online maupun offline walaupun offline-nya eh, belum bisa berjalan lagi seperti biasa karena faktor pandemi. Tapi sejauh ini kami menjalankan beberapa program, terutama program yang kami sangat fokuskan adalah pembelajaran cara baca Al-Quran atau tajwid gitu. Walaupun di sini ada beberapa program seperti tahsin, tajwid, tahfidz, tafsir, dan tadabbur. Insya Allah kedepannya kita akan kembangkan semua jenis pembelajaran yang terkait dengan Al-Quran. Baik. Dalam program Gema Quran, diantaranya program yang mungkin kebanyakan Bapak Ibu sekalian sudah mengikutinya, yaitu program Tahsin Juz Amma, ya, program Tahsin Juz Amma yang dia terdiri dari 5 kali pertemuan, ya, yang di dalamnya terdapat penekanan terhadap tajwid dasar, yaitu hukum nun mati dan juga mad, hukum nun mati dan juga mad. Gitu. Nah, dan ini termasuk langkah kami yaitu Tahsin Juz Amma ini untuk klasifikasi ke program-program selanjutnya. Nah, program selanjutnya yang kami miliki adalah pertama program tajwid detail atau program pendalaman tajwid, pendalaman hukum tajwid yang akan diampu oleh Al-Ustadz Syauqi Labib Hafidhullah Ta'ala ya, dan juga ditambah dengan praktek tahsin juz 1 atau Al-Baqarah. Nah, yang mana program ini eh, perkiraannya durasi pembelajarannya selama satu semester. Kemudian ada program hafalan juz amma, ya, yang mana ini eh, buat para ikhwas sekalian, kawan-kawan yang memang setelah ditahsin kemudian terasa cukup untuk bisa memulai menghafal atau mungkin memang dianjurkan untuk mulai menghafal, maka ahsannya mengambil program ini, yaitu menghafal juz amma dalam kurun waktu 3 bulan. Gitu. Kemudian ada program yang mungkin masih merasa bahwa terlalu berat untuk mengikuti pembelajaran tajwid secara detail, ya masih butuh pengenalan huruf lebih dalam, masih butuh belajar yang lebih dasar lagi, maka di sini ada perbaikan bacaan gitu. Kelas perbaikan bacaan ya yang mana dia mengacu kepada Iqra atau mungkin nanti ada modul-modul yang lain yang sejenis dengan Iqra. Yang mana ini adalah program intensif ya yang dia diadakan 5 kali dalam 2 bulan. Ya, itu diantara program-program kami yang kami miliki sementara ini. Ya, mudah-mudahan bisa membantu para ikhwas sekalian, ya, membantu para bapak dan ibu sekalian dalam rangka ta'awun, ya, mempelajari kitabullah, mempelajari cara baca Al-Quran gitu. Dan kemudian mempelajari tentunya maknanya dan lain sebagainya. Itu yang eh, kami miliki dari program-program di Gema Quran Indonesia. Dan untuk para bapak dan ibu sekalian yang sudah mengikuti program kami ya yang sebelumnya, jazakumullahu khairan katsira, kami ucapkan ya semoga Allah membalas segala upaya kita dengan balasan berupa pahala dan kebaikan juga keberkahan bagi ilmu yang kita miliki. Wallahu taala alam. Jam 7.50 kita akan mulai masuk ke materi kajian pada malam hari ini insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yang akan kita bahas bersama-sama,
pada malam hari ini, Bapak Ibu, para hadirin, ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena atas limpahan nikmatnya lah kita dapat merasakan lezatnya iman, ya, keindahan dan kerukunan dalam Islam. Juga atas nikmatnya kita dapat merasakan kesehatan dalam badan kita. Ya, yang mana nikmat sehat tentunya juga merupakan nikmat yang sangat mahal, yang seringkali tidak kita sadari dan mungkin baru kita sadari setelah dicabutnya nikmat tersebut. Kemudian kita juga bersyukur terhadap nikmat waktu luang, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya sehingga kita dapat melangkahkan kaki atau dapat menggerakkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu pada malam hari ini insyaallah taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istrinya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Taib, ikhwah fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Tema yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah apa kabarmu dengan Al-Quran? Atau lebih tepatnya, apa kabarmu dengan Al-Quran hari ini? Apa kabarmu dengan Al-Quran hari ini? Halo, ada suaranya? Jelas, Ustaz. Baik, kita lanjut. Apa kabarmu dengan Al-Quran? Ya, apa kabar kita dengan Al-Quran hari ini? Ya, itu adalah pertanyaan yang harus senantiasa kita tanyakan. Ya, kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah sebagai orang yang beriman, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara pilar-pilar keimanan, ya, di antara rukun-rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada kitabnya. Dan keimanan terhadap Al-Qur'an maka itu mencakup dengan hal-hal yang terkait dengan muamalah kita, dengan hubungan kita terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'an. Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Ya. Kalaulah hati kita itu bersih, kalaulah hati kita itu betul-betul suci, maka niscaya tidak akan pernah cukup, ya, kita dekat dengan Al-Quran, atau bahkan tidak akan pernah puas kita membaca kitabullah, ya, bermuamalah dengannya, meresapi isinya, mentadaburi apa yang ada di dalamnya. Tidak akan pernah cukup. Maka ketika hubungan kita bermasalah dengan Al-Quran hari ini, ya, ketika mushaf Al-Quran kita yang ada di lemari kita sudah terkunci begitu lama, ya, bahkan mungkin sudah berdebu, ya, atau tidak ada sidik jari sama sekali, tidak pernah tersentuh, maka kita tanyakan lagi, apakah hati kita masih bersih? Apakah hati kita masih dalam keadaan sehat? Apakah hati kita masih dalam keadaan lurus? Itu yang harus kita evaluasi dari diri kita. Karena tentunya seorang mukmin, seorang muslim, ia tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ia membangun kedekatan dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Bahkan dikatakan para salaf terdahulu, ya, mereka yu'amiluna
yu'amiluna al-Qur'an, ya, mereka bermuamalah ya dengan Al-Qur'an seolah-olah Al-Qur'an adalah surah atau surat yang Allah turunkan kepada mereka, ya, pesan yang Allah titipkan kepada mereka, ya. Para salaf terdahulu memperlakukan Al-Qur'an layaknya kita hari ini memperlakukan notifikasi WhatsApp kita, notifikasi email kita. Mungkin untuk para ibu, untuk para bapak, ya, ketika saudara terdekat atau bahkan atasan menghubungi kita lewat WhatsApp, lewat email, ya, tentu pesannya akan segera kita baca, ya, akan segera kita baca, ya, agar kita ingin tahu isinya dan apa instruksi yang terdapat di dalamnya, atau ada kabar apa dari saudara kita. Ya. Hari ini kita di depan layar-layar kita sangat terpaku dengan pesan-pesan yang disampaikan antar manusia. Maka para salaf terdahulu berlaku seperti itu terhadap Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran tidak ada kata kenyang, tidak ada kata puas. Dan memang terdapat banyak kebaikan dari kedekatan seorang hamba dengan Al-Quran. Maka sekali lagi, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa kabar kita? Apa kabarmu dengan Al-Quran hari ini? Sudahkah sebaik para salaf terdahulu? Atau Al-Quran tergantikan dengan layar-layar yang kita miliki hari ini? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada para ikhwas sekalian. Siapa di antara antum-antum semua, para hadirin, yang bisa menjawab apa itu Al-Quran? Ya. Jangan sampai kita mengaku bahwa kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman, tapi tidak tahu apa itu Al-Quran. Apa definisi Al-Quran? Baik. Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tafadhal. Monitor, ada yang mau menjawab? Baik, Hening. Baik. Saya Pak Ustadz, bismillah. Baik, Coba jawab. tafadhal. Tafadhal, Ibu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada umat manusia di dunia ini untuk menuju kembali kepada Allah, sebagai petunjuk atau pedoman untuk kembali kepada Allah. Masya Allah, mumtaz Bu Restu, barakallahu fiki, jazakillahu khairan katsira atas jawabannya. Jawaban yang sangat luar biasa. Taib, ya. Al-Quran menurut definisi oleh para ulama adalah Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal, ya, ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk umatnya, ya, untuk orang-orang yang, atau untuk manusia secara umum, ya, melalui biwasitati Jibril, melalui malaikat Jibril, ya, yang wahyu itu disampaikan melalui wasilah malaikat Jibril, ya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Ini jangan sampai nanti ada penambahan surat nih dari surat-surat yang ada di Al-Quran. Harus kita pahami. Kemudian para ulama juga menambahkan dalam tarif ini al-muta'abbad bitilawatih, yang dengan bacaannya itu kita beribadah. Ya. Yang bacaannya adalah dinilai sebagai ibadah. Bacaannya adalah ibadah. Gitu. Itu adalah definisi dari Al-Quran. Baik.
Kemudian apa saja yang terkandung di dalam Al-Qur'an, ya. Apa saja yang ada atau kandungan apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an? Ada yang bisa jawab? Saya coba jawab, Ustadz. Ya. Ya, berisi perintah Allah, Nah, larangan Allah, dan juga kabar kisah yang lampau dan kabar akan masa yang akan datang tentang hal-hal akhir. Masya Allah, mumtaz. Baik. Ya, di antara kandungan Al-Qur'an, ya, apa saja yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah pertama perintah. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyematkan atau menyampaikan, ya, kepada para hambanya, ya, sebuah tuntunan di dalam Al-Qur'an. Yang mana tuntunan itu ada yang berupa perintah. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antaranya memerintahkan hambanya untuk melaksanakan salat, wa aqimus shalah, ya, menunaikan zakat, wa atuz zakah. Nah, ini adalah perintah-perintah, kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada para hambanya dan Allah tuangkan di dalam kalamnya, di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an. Yaitu perintah. Kemudian di antaranya juga adalah larangan, ya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal-hal yang tidak boleh atau hal-hal yang menjadi batasan, ya, untuk hamba-hambanya, ya. Hal-hal yang menjadi batasan untuk hamba-hambanya, hal-hal yang apabila hal tersebut dilaksanakan maka orang yang melaksanakannya akan berdosa atau akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala juga tuangkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Di antaranya larangan tentang riba misalnya, ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan banyak larangan-larangan yang Allah larang, ya, atau Allah jadikan batasan-batasan dalam kehidupan seorang hamba yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian kabar gembira, ya. Dalam Al-Qur'an terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman tentunya. Kabar tentang surga, ya. Wabasyiril mu'minin, ya, bi anna lahum jannat, ya, tajri min tahtihal anhar. Nah, ini kabar-kabar tentang surga, kabar-kabar tentang balasan bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Maka ini semua terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga peringatan, ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, ya. Peringatan berupa larangan juga atau contoh-contoh orang terdahulu, perbuatan-perbuatan buruk yang Allah balas, yang Allah azab orang-orang terdahulu, atau peringatan-peringatan untuk tidak melakukan fahisyah, ya, ancaman-ancaman agar terhindar dari api neraka atau terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian hal yang juga terkandung di dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah kaum terdahulu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab, ya. Sungguh dalam kisah-kisah mereka atau kisah-kisah kaum terdahulu apa? Ibratul liulil albab, pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memiliki akal, ya. Maka tentunya kisah-kisah dalam kehidupan ini sungguh banyak, ya, dari mulai kisah orang terdahulu, kisah zaman Rasul, kisah setelah Rasul, kisah sebelum Rasul. Namun kisah-kisah yang paling afdal, yang paling luar biasa, ya, yang bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, itu adalah kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah kaum terdahulu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah para nabi yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya kisah Nabi Yusuf, ya, tentang kesabarannya, ya. Kisah Nabi Musa, ya, yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah sebutkan untuk memberi pelajaran kepada kita. Bahkan kisah-kisah kaum-kaum yang durhaka, ya.
kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kisah Firaun, ya, seorang hamba yang mengaku Tuhan. Taib. Itu kisah-kisah kaum terdahulu. Di antara sesuatu yang terkandung di dalam Al-Quran juga adalah petunjuk dan nilai-nilai kehidupan. Petunjuk dan nilai-nilai kehidupan, ya. Ya, yang perintah untuk bersabar, ya. Kemudian husnul khuluq, ya, gitu ya. Berperangai baik, tentang akhlak yang baik, ya. Ya, tentang bagaimana bersikap terhadap orang-orang lain, ya. Bagaimana menyikapi orang-orang yang sombong, itu semua terdapat dalam Al-Quran, ya. Terkadang orang bingung bagaimana dia menghadapi problematika atau masalah dalam kehidupan. Padahal hal-hal tersebut sudah terkandung di dalam Al-Quran. Solusi tersebut sudah ada di dalam Al-Quran. Maka tentunya, ya, dengan kita mengetahui hal-hal, ya, di antara hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran, semoga ini menguatkan kita, ya, menguatkan keimanan kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya, adalah kitab suci yang begitu lengkap sebagai panduan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia menuju akhir. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah. Afwan tadi agak menjauh sepertinya, ini mikrofonnya satu arah, jadi kalau dia tergeser jadi kurang jelas suaranya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Ada yang mau bantu jawab? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Atau untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita? Tidak ada. Untuk menjadi petunjuk, Ustadz. Untuk menjadi petunjuk. Petunjuk. Oh, mumtaz Ibu Atik. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita lanjut. Sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, bulan Ramadan yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, ya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ialah kitab yang tidak terdapat sedikit pun keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk bagi umat manusia berupa Al-Quran. Karena bahkan aspek-aspek terkecil, ya, hal-hal kecil dalam dunia ini, ya, itu sangat butuh kepada yang namanya petunjuk, ya, guideline, ya. Bahkan barang-barang yang mungkin sering kita beli pun terdapat buku petunjuk di dalamnya. Maka kehidupan yang agung ini, kehidupan, ya, yang tidak mungkin tanpa alasan ini, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk berupa Al-Qur'an untuk kehidupan kita di dunia menuju akhir. Ya. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang beralasan bahwa dia tidak memiliki petunjuk atau kebingungan dalam hidup ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka kalau sekali lagi hati kita bersih, maka kita akan dekat dan tidak akan pernah cukup dalam mempelajari Al-Quran, dalam membacanya, ya, dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Kemudian, di antara alasan
Di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, ya. Ya. Ayatnya sama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, bagi umat manusia, dan juga sebagai pemisah, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, ya, antara yang benar dan yang salah, ya, antara yang lurus dan yang sesat, ya, antara yang halal dan yang haram. Maka hal tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan pembeda, ya, atau petunjuk yang menjelaskan perbedaan antara yang hak dan yang batil terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai peringatan bagi umat manusia. Sebagai peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, peringatan dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi apa yang ada di dalam dada, yaitu obat bagi hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka inilah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia. Ya. Maka tidak ada lagi alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan peringatan kepada kita, tidak ada yang mengingatkan kita, tidak ada. Tidak. Orang-orang yang lalai di dunia, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan kefasikan, keburukan di dunia ini, kerusakan di dunia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan peringatan bagi mereka. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah turunkan peringatan dalam Al-Qur'an, ya, berupa ancaman terhadap perbuatan buruk yang Allah tidak ridhai, ya. Kemudian juga contoh-contoh dari kisah-kisah orang terdahulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Maka itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah peringatan bagi umat manusia, bagi kita semua, bagi orang-orang yang berlaku zalim, agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus, berada di atas jalan yang hak. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara alasan Allah Subhanahu wa taala atau di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim kepada kita semua, yaitu adalah sebagai bahan renungan dan juga tadabbur. Sebagai bahan renungan dan juga tadabbur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan, anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepadamu wahai Rasul, mubarak, penuh dengan keberkahan di dalamnya. Liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, untuk direnungi, untuk diresapi kandungan makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal bisa berpikir. Ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bahan renungan, bahan tadabbur ya. Untuk ditadaburi isinya, untuk dirasapi makna-maknanya, untuk dipelajari apa kandungannya ya. Dan tadabbur ini kata para ulama ya, para ulama mengatakan tadabbur hanyalah perantara agar manusia bisa beriman dan juga beramal soleh ya. Sebagaimana ketika seorang guru mengharapkan nilai yang bagus pada ujian muridnya dan meminta muridnya untuk belajar, maka tujuan belajarnya bukanlah untuk nilai ujian, melainkan agar ilmunya bisa bermanfaat untuk kehidupannya kelak ya. Ya, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, minta anaknya, "Nak, belajar yang rajin ya, biar nilainya bagus." Maka nilai bagus ini harus difahami bahwa nilai bagus ini bukanlah tujuan, tapi nilai yang bagus merupakan indikasi bahwa anak tersebut belajar dengan baik dan ilmunya menempel kepada dia, memberi manfaat kepada dia, maka ilmunya yang diharapkan adalah apa? Ilmu yang dimiliki. Ya, dari nilai yang bagus ini kelak akan menjadi manfaat untuk hidupnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tadabbur, bukan hanya untuk tadabbur. Ya. Tapi setelah kita mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, meresapi isi di dalam Al-Qur'an, ya, meresapi makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran. Maka apa? Maka yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita agar itu semua menjadikan kita orang yang memiliki kualitas keimanan yang lebih baik ya, sehingga kita juga dapat beramal soleh. Itu tujuannya. Maka tadabbur dan hal-hal yang tadi yang terdapat dari tujuan-tujuan yang Allah turunkan dengannya Al-Quran adalah agar kita bisa beriman dan beramal soleh. Agar kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. Ya. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Untuk apa kita belajar Al-Quran? Untuk apa kita belajar Al-Quran? Ya. Kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Ya. Kenapa orang-orang yang mengaku bahwa dirinya beriman harus mempelajari Al-Quran? Orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya seorang Muslim harus mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Ya. Apa benefitnya? Apa untungnya kita mempelajari Al-Quran? Ya. Maka di sini tentunya yang mungkin sudah banyak dari kita ketahui adalah untuk menjadi umat terbaik atau sebaik-baiknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Sungguh luar biasa keutamaan dari mempelajari Al-Qur'an. Karena kebaikan dari kita mempelajari Al-Qur'an adalah Al-Qur'an dapat mensucikan hati kita, dapat menjaga kesehatan hati kita, kebaikan hati kita, kebersihan hati kita, sehingga hati kita menjadi bersih. Mempelajari Al-Quran, baik cara membacanya, ataupun mempelajari maknanya, meresapi tafsirnya, mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya, itu semua memberi manfaat kepada kita. Ya, bahkan dengan membacanya berulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala menggantikan setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha." Ya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya kebaikan dan kebaikan itu dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Maka ketika di proses kita mempelajari Al-Quran itu sudah begitu banyak kebaikan terkumpul. Ya, yang mana kita berharap kebaikan tersebut akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Ya. Kebaikan tersebut
bisa mendatangkan rahmat Allah untuk kita, bisa mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Kemudian wa'allama, dan orang yang mengajarkannya, orang yang mengajarkan Al-Quran sungguh luar biasa, ya. Karena setiap orang yang mengajarkan kebaikan, Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ajrihim syai'. Ya. Orang yang mempelopori kebaikan, mengajarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, ya, kepada orang lain, menunjukkan sesuatu atau sunnah hasanah, hal-hal yang baik, ya, qudwah yang baik terhadap orang lain, mengajarkan kebaikan, maka baginya kebaikannya dan kebaikan orang yang dia ajarkan, atau kebaikan orang yang ia tunjukkan, ya, tanpa mengurangi kebaikan orang yang diajarkan pun sedikit pun. Maka setiap orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, ketika apa yang diajarkannya itu menjadi manfaat, maka manfaatnya akan kembali kepada orang yang mengajarkan. Sungguh luar biasa, ya. Maka kita jangan sampai tidak ambil peran dalam hal ini. Minimal kita mengajarkan generasi penerus kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, ya. Ajarkan mereka Al-Fatihah. Jangan biarkan guru-guru ngaji atau TPA atau guru TK yang merebut pahala atau keutamaan tersebut dari kita. Ajarkan anak-anak kita Al-Fatihah. Karena apa? Karena mereka setiap harinya akan membaca Al-Fatihah minimal 17 kali. Dan mereka akan membaca sepanjang hidupnya. Dan setiap kebaikan dari Al-Fatihah yang kita ajarkan akan kembali kepada kita. Maka sungguh luar biasa seseorang yang mempelajari Al-Quran kemudian dapat mengajarkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di antara tujuan mempelajari Al-Quran tentunya adalah untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah petunjuk untuk hidup kita, ya, petunjuk untuk kehidupan kita. Maka di dalam petunjuk tersebut tentunya kita bisa tahu yang mana batasan-batasan yang Allah tetapkan, ya, yang mana kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan, sehingga kita dapat menjadi hamba yang berada di bawah basirah atau di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Ya. An Abi Umamah annahu kana yaqul iqra'ul Qur'an wa la taghurrannakum hadhihi al-masahif al-mu'allaqah fa inna Allah lan yu'adzaba qalban wa yalbu Qur'an. Ya. Bacalah Al-Quran dan jangan sampai kalian biarkan mushaf kalian tertutup rapat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Ya. Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi pernah mengatakan begini, bahwa sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran itu selalu menjadi mulia. Ya. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, sehingga malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, menjadi nabi yang paling mulia. Maka ketika Al-Quran itu terdapat pada hati seorang hamba, bayangkan betapa kemuliaan Al-Quran menjadikan hati seorang hamba tersebut menjadi hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci. Yang mana hati yang suci ini merupakan bekal untuk kita selamat di akhirat nanti.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak ada lagi manfaat, ya, harta dan keturunan. Harta dan keturunan kita tidak lagi bermanfaat di hari akhir nanti. Kecuali apa? Kecuali seseorang yang menghadap Robnya, yang datang kepada Robnya biqalbin salim, yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Maka di antara cara untuk membersihkan dan mensucikan hati kita adalah dengan mempelajari Al-Qur'an agar kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di antara tujuan kita menghafalkan Al-Qur'an atau kita mempelajari Al-Qur'an, kenapa kita harus mempelajari Al-Qur'an? Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan atau kebaikan yang kita dapatkan dari kita mempelajari Al-Qur'an? Adalah untuk mengangkat derajat di dunia dan juga di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran idza dakhala al-jannah iqra was'ad fa yaqra wa yas'ad bi kulli ayatin darajah hatta yaqra akhir syai'in ma'ah. Ya. Atau di hadis lain, iqra wartaqi waratil kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya. Jadi seseorang itu mendapatkan derajat di surga atau derajat yang tinggi di akhirat kelak dengan atau dengan berdasarkan bacaan yang ia baca. Maka kebaikan dari Al-Quran bahkan mengangkat derajat seseorang. Ya, di dunia ini tentunya kita tidak ragukan bahwa para ahlul Quran, ya Allah muliakan dengan berbagai kemuliaan yang bisa kita lihat. Ya, sungguh luar biasa. Dan juga tentunya kemuliaan ini akan didapat atau derajat yang tinggi akan dapat di akhirat nanti bagi para penghafal Al-Quran, bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dengan ikhlas tentunya, dengan baik, ya, dengan cara yang benar, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Al-Quran akan menjadi syafaat pada seseorang nanti di hari kiamat. Sungguh luar biasa keutamaan mempelajari Al-Quran ini. Dan merupakan hal yang paling utama dari tujuan kita mengamalkan atau tujuan kita mempelajari Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ya. Karena seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang mengaku bahwa dirinya beriman, maka dia membutuhkan untuk dia beramal soleh di dunia ini, untuk dia beribadah di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah, untuk bertauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan berbagai amal-amal kecuali dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal yang kita tahu dari Al-Qur'an itu semua tidak hanya untuk kita tahu, tapi tentunya untuk kita amalkan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ini diantara kiat-kiat atau diantara kiat-kiat menghafal Al-Quranul Karim yang saya rangkumkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, yang bisa saya share. Pertama, kiat-kiat menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat yang ikhlas tentunya. Seseorang tidak akan bisa menghafal Al-Quran atau tidak akan selamat ketika dia menghafal Al-Quran yang niatnya tidak benar. Ya.
ketika niatnya tidak ikhlas, ya, niatnya tidak benar, dia menghafal Al-Quran untuk mencari popularitas, ya, untuk agar disanjung manusia, atau untuk mengkhidbah seseorang misalnya, atau agar diakui, nah, atau untuk mencari dunia, maka niat yang salah akan menghasilkan keburukan-keburukan setelahnya. Maka tentunya ketika kita memulai menghafal Al-Quran, ya, luruskan niat kita. Kemudian kita juga harus memiliki kesungguhan dan juga motivasi. Ya, kita harus memiliki kesungguhan dan juga motivasi. Ya, memiliki tujuan bahwa menghafal Al-Quran ingin menjadi salah satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah pilih sebagai penjaga wahyunya, menjadi orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan sebagai penghafal Quran, ya, menjadi ahlullah, ya, menjadi keluarga-keluarga Allah dan hamba-hamba pilihannya. Maka ini motivasi-motivasi yang bisa kita tanamkan dalam diri kita agar kita senantiasa bisa bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Kemudian menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa menekuni sesuatu kalau kita tidak mencintai hal tersebut. Ya, akan sangat berat. Ya, akan sangat sulit bagi kita apabila kita tidak mencintai Al-Quran dan kita mencoba untuk menekuni bahkan menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian di antara kiat-kiat sebagai penguat untuk menghafal Al-Quran adalah apa? Mempelajari maknanya, ya, mempelajari bahasa Arab, ya, mempelajari bahasa Al-Quran, ya, bahasa yang dengannya diturunkan Al-Quran, ya, sebagai penguat, ya, agar apa? Agar hafalan kita tidak hanya terlontar begitu saja, tapi kita memahami apa yang kita hafal sehingga meresap dalam hati kita, ya, dapat mensucikan hati kita nantinya dan juga bisa menjadi bekal untuk kita beramal, ya, mempelajari maknanya di majelis-majelis ilmu, ya, memperdalam isi kandungan Al-Quran, mempelajari tafsirnya, ya, mempelajari penjabaran hukum-hukumnya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah di dalamnya. Ya, maka itu semua harus diresapi agar kita bisa lebih kuat lagi, ya. Jadi tidak sekedar hafal, tapi apa? Memahami dan meresapi apa yang ada dalam makna-makna Al-Quran. Kemudian juga di antara kiat menghafal Al-Quran adalah hanya memulai dan jangan pernah berhenti. Mulailah dan jangan pernah berhenti. Mungkin kita bisa menghafal Al-Quran setahun, 2 tahun, 6 bulan, 5 bulan, bahkan 1 bulan. Tapi Al-Quran, ya, itu tidak pernah berhenti selama umur kita masih ada, maka jangan pernah berhenti untuk menghafal Al-Quran atau mengulang-ulang hafalan yang telah kita miliki. Karena tidak ada hafalan yang kuat, ya, yang ada hanyalah hafalan yang tidak pernah diulang-ulang. Ya, tidak ada hafalan yang hilang, yang ada hanyalah hafalan yang memang tidak pernah diulang-ulang. Maka mengulang hafalan atau memulai menghafal, tentunya memulai menghafal itu bahkan lebih ringan ketimbang mengulangnya, ya. Menjaga konsistensi, ya, mempertahankan sesuatu yang sudah dibangun terkadang lebih sulit daripada membangun sesuatu. Maka begitu pula dengan hafalan Al-Quran. Seringkali kita mudah menghafal Al-Quran, tapi mudah juga kita lupa. Maka jangan pernah lupakan untuk senantiasa mengulang-ulang hafalan kita. Kemudian yang terpenting adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan langkah-langkah atau memudahkan kita, ya, untuk melangkah, mempelajari ayat-ayatnya, ya, memperdalam dan menghafal setiap huruf di dalam Al-Quran. Dan itu tidak mungkin bisa kita laksanakan kecuali dengan meminta pertolongan atau atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Nah, itu adalah salah satu contoh menghafal Al-Quran, ya, saudara kita Mu'adz, ya, yang ada di
Jazirah Arab sana. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Qur'an. Bukan dari orang di zaman terdahulu, orang yang hidup di zaman kita hari ini. Terangnya kecil, Ustaz. Iya ya. Ya. Halo, tes. Masih kecil, Ustaz. Tes. Dah? Jelas ya? Iya, sudah jelas. Oke. Ya, itu adalah contoh di antara menghafal Al-Qur'an. Saudara kita Mu'ad ya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut penglihatannya, ya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat penglihatannya, ya. Dia berjalan setiap hari ya, seminggu 3 kali. 1 kali dia datang hanya untuk menyetorkan 1 ayat dan dia jalan kaki keluar dari rumah, ya. Bayangkan seorang tunanetra berjalan kaki keluar dari rumah untuk menghafalkan Al-Qur'an, dan ketika ditanya apa, dia tidak mau, ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatannya, karena apa? Karena agar di hari akhir nanti, di hari pembalasan nanti, di yaumul hisab nanti, di saat Allah Subhanahu wa taala menghitung amalnya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala bisa meringankan azabnya pada hari kiamat dengan sebab matanya. Maka kita hari ini bagaimana kabarnya? Ya. Orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Penglihatannya berfungsi dengan baik. Ya. Pendengaran berfungsi dengan baik. Ya. Majelis Al-Quran di mana-mana. Ya. Wasilah untuk belajar begitu mudah di mana-mana. Ya. Ya. Dengan mudahnya kita melangkahkan kaki kita. Ya. Setiap hari. Kalau di akhirat nanti kita dipertemukan dengan orang yang semisal dengan Mu'ad, apa yang ingin atau apa yang akan kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala hadapkan orang seperti Mu'ad, ya, yang tentunya masih banyak orang-orang semisal beliau, ya, dihadapkan kepada kita yang mana kita mungkin lalai di hari-hari ini terhadap Al-Qur'an, terhadap menghafalnya, terhadap mempelajarinya. Sementara ada orang-orang yang Allah berikan keterbatasan, namun mereka dengan keterbatasan tersebut, mereka tetap bersungguh-sungguh dalam mempelajari kitabullah. Maka kita akan jawab apa? Di akhirat nanti, kita akan jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke video yang kedua. Ya, ada kembali, ada apa lagi, kita akan tes bacaannya. Terdengar suaranya? Terdengar. Oke. Terdengar, Ustaz. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. فلما التقيتا هاتين الفتاتين يعني سبحان الله كأنهما يعني توأم، صار من الود والعلاقة بينهما شيء عجيب. أنا أدعو الآن البنتين ماشطة مع والدها وكيلا، ما شاء الله كيلا، السلام عليكم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ماشطة، السلام عليكم. بارك الله، السلام عليكم. بارك الله، السلام عليكم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي
يعوضهما خيرا. نسأل الله أن يعوضهما خيرا. هذا الذي نقول. طبعا هذه هدية بسيطة سنقدمها للطفلين والفتاتين. Hadiah keberkahan ini insya Allah akan kita berikan buat adik kita si kembar dan kedua adik kita Masyuqa dan Kayla. هذه الهدية لكن الظرف فاضي حقيقة، لكن الهدية أكبر من هذا الظرف. Amplop ini adalah hadiahnya. Kalau kelihatannya amplop ini belum ada isinya, tapi insya Allah hadiahnya jauh lebih besar dari amplop ini. تكفلت السفارة السعودية يعني الأمر من الأستاذ فيصل جزاه الله خير بإعطائهم جميعا هدية الحج إلى بيت الله الحرام. الله أكبر. Alhamdulillah kedutaan Saudi Arabia di bawah pimpinan untuk sementara Bapak Faisal Al-Hunaini memberikan hadiah untuk haji ke Baitullah untuk semua adik kita si kembar dan Masyuqa dan Kayla. Kedua orang tuanya insyaallah. Baik, ikhwati, azanillahu wa iyyakum. Itu diantara contoh dari saudara kita yang satu negeri dengan kita ya. Saudara kita yang ada di Indonesia yang mungkin sudah pernah kita lihat di televisi. Tapi ini salah satu contoh adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan penghafal Al-Qur'an di dunia. Ya. Dengan keterbatasan yang ada ya. Ya, umur yang masih kecil ya. Tapi mungkin kesungguhan kedua orang tuanya juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai penghafal Quran dan Allah muliakan ya. Mungkin ketika orang tuanya mengajarkan mereka Al-Quran tidak pernah terfikir bahwa suatu hari akan ada orang yang memberikan hadiah berupa undangan ke Baitullah untuk berhaji ya dengan anaknya dan keluarganya ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala muliakan di kemudian hari. Dengan keterbatasannya, Allah Subhanahu wa taala muliakan seorang anak yang menghafal Al-Quran di dunia saja. Bagaimana dengan kemuliaan di akhirat nanti. Ya. Maka ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kita, para orang tua, para bapak, para ibu, bahwa harapan untuk anak-anak kita menjadi seorang penghafal Al-Quran ya, adalah harapan yang luar biasa. Ya. Perjuangan yang luar biasa dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi para penghafal Al-Qur'an. Ya, kalaupun tidak di dunia ini, tidak terlihat di akhirat nanti. Ya. Dan seandainya sebaliknya, kita menjadi orang yang lalai dari mempelajari Al-Qur'an, kita menjadi orang yang lalai dalam mengajarkan keturunan kita Al-Qur'an, keluarga kita Al-Qur'an. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita pertemukan dengan mereka ya, dengan saudara-saudara kita ya yang makan dengan keterbatasan mereka, namun Allah Subhanahu wa taala beri taufik ya. Ya, mereka tetap bersemangat mempelajari Al-Qur'an, bersungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka di dunia, bahkan di dunia ini dan juga tentunya di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk ke video selanjutnya. Ini adalah video terakhir ya, insya Allah juga sebagai penutup dari forum kita atau kajian kita pada malam hari ini. Bismillah. Hari itu kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah.
Namanya camp itu adalah camp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda syuhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di camp-camp pengungsian. Keadaan lapar. Mereka kesehatannya udah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di camp pengungsian, saya tidak masuk. Saya berada di luar. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya, kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu, yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue. Karena anak-anak camp kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang, saya kumpulkan. Ayo anak-anak, ayo al-atfal, ta'aluna. Ayo, kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini. Mereka mulai, hafalan surat ini, hafalan surat itu. Mereka saya berikan. Sebenarnya sih, apa sih arti biskuit satu paling 2.000 di sini. Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu, anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil, perempuan 3 anak kecil ini, usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya, itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlu Syam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat, kita berpapasan itu melempar muka di sana, Masya Allah, orang Syam di sini. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Dik, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan, masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih, saya kasih nih. Oh tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi, sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim. Rumah tidak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini, minta itulah. Saya tanya, minta apa nak? Ngomong sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair. Ya, Paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ummahat, wahai para bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi tidak pengungsian, tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya. Air mata sudah deras menetes sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, Paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran, tapi tidak ada di pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, ya Allah, tunggu sebentar. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini Paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis. Bukan menangisi mereka, demi Allah, saya menangisi diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan dilalaikan dari Al-Quran. Menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi. Saya bawa lagi itu biskuit 1 ransel. Saya bagikan qadarullah wa masya'a fa'ala. Saya lupa. Saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi, anak pikir. Saya sudah rasa, aduh, Masya Allah, anak lupa. Paman, Qurannya mana? Langsung gitu kan. Afan, Paman lupa Qurannya, nggak bawa. Waduh, mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah ada yang dibawakan mushaf. Kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok Paman bawa. Akhirnya, besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel. Bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, Masya Allah, Paman Abu Zubair datang. Saya bawa, ya kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf, Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira saya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala.
Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Tidak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa. Sore-sore, anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini. Menghafal Quran. Didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom Bermil. Meledak di samping masjid, hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca, mereka berjalan dalam menghafal Quran. Alhamdulillah, waktu itu tidak ada yang meninggal. Cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Sya'ban kemarin, di Dar'a, puluhan anak menghafal Quran, sedang mereka menghafal Quran dalam halakoh. Rezim laknat ini, mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo, tanpa ada muqaddimah, tidak ada suara. Dihancurkan masjid itu. 23 anak langsung syahid waktu menghafal Quran. Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu. Satu ayat itu satu nyawa, saya katakan di sana. Baik para bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara contoh dari saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana, ya, di daerah konflik, ya. Ya, kita sudah dengar kisahnya bersama-sama bahwa mereka adalah orang-orang yang bahkan pengen menghafal Al-Quran tapi mushafnya nggak ada, ya. Pengen menghafal Al-Quran tapi tempatnya nggak ada, ya, atau bahkan keamanannya tidak terjamin, ya. Sedangkan anak-anak kita hari ini atau kebanyakan dari kita mungkin hari ini, ya, menangis ketika anak-anak kita menangis ketika mereka tidak dibelikan mainan baru, tidak dibelikan sepeda yang paling baru, ya, tidak dibelikan kuota internet. Tapi anak-anak di Syam sana, ya, di Suriah sana, mereka bahkan menangis karena tidak ada mushaf. Mereka pengen ngafal Quran tapi nggak ada Al-Qurannya, nggak ada mushaf Al-Qurannya. Ya. Sementara kita di negeri ini begitu banyak Al-Quran bertebaran, majelis Al-Quran bertebaran, tempatnya nyaman, ber-AC. Bahkan sekarang melewat layar kita bisa belajar Al-Quran. Ya. Begitu banyak sarana, begitu banyak tempat yang bahkan secara gratis belajar Al-Quran. Tapi kalau kita masih lalai, kalau kita masih malas-malasan, kalau kita masih banyak alasan dalam menghafal Al-Quran, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Ya. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan dengan mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan keterbatasan, ya, uji dengan tidak amannya negara mereka, ya. Namun ternyata kesungguhan mereka luar biasa dalam mempelajari Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Ya. Kita akan jawab apa di hari kiamat nanti? Ya. Kita akan jawab apa kalau kita tinggalkan, kita biarkan keturunan kita, keluarga kita, anak-anak kita lalai dari Al-Quran? Kita akan jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala hadapkan kita atau bandingkan kita dengan hamba-hambanya yang mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran meskipun dengan keterbatasan yang ada. Ya. Aku qauli hadza, ya, wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan, ya, yang keluar ataupun terucap selama berlangsungnya kajian ini. Ya. Kebaikan dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan juga keburukan datang dari syaitan, laknatullah alaih. Ya. Para ikhwah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin kembali membagikan atau sedikit memberi info dari Gema Quran Indonesia bahwa kami adalah lembaga yang menyelenggarakan program-program pembelajaran Al-Quran, diantaranya tahsin, tajwid, tahfidz, juga tafsir dan tadabbur, insyaallah ta'ala. Ya, diantaranya kita memiliki program tahsin juz amma,
ya, di mana itu terdapat 5 kali pertemuan ya. Satu pertemuannya kita membaca 1/4 juz ya. Dan kita mempelajari tajwid dasar dari hukum nun mati dan juga mad ya. Nah, kemudian di antara program ini juga adalah program yang ini adalah sebagai klasifikasi program untuk program selanjutnya, yaitu program lanjutannya adalah program tajwid detail atau program tajwid secara menyeluruh ya, pembahasan tajwid yang lebih detail yaitu, dan juga ditambah dengan praktek tahsin juz 1, dan ini programnya berlangsung selama 1 semester bersama Al-Ustadz Syauqi Labib hafizallahu taala, beliau juga hadir di room ini. Kemudian program hafalan juz amma ya, ini insya Allah berlangsung selama 3 bulan ya untuk para ikhwah yang sudah sekiranya kapabel atau mampu untuk menghafal. Kemudian juga program perbaikan bacaan atau Iqra ya. Iqra ini insya Allah taala adalah program intensif 2 bulan yang 5 kali pertemuan 5 kali dalam 2 bulan. Ini program Iqra, yaitu program perbaikan bacaan, pengenalan hijaiyah dan sebagainya. Ya, dasar-dasar cara membaca Al-Quran. Ya, kemudian insyaallah taala kita juga memiliki program lain, yaitu program kajian ya, pekan depan insyaallah taala, yaitu Jumat ya, Jumat 24 September 2021 bersama Al-Ustadz Muhammad Syauqi Labib ya. Ya, ini insya Allah tentang bertemakan raihlah kemudahan menghafal Al-Quran ya. Insya Allah kita akan melaksanakan kajian di pekan depan dengan format seperti ini juga, mungkin di Zoom insya Allah taala ya. Jadi insya Allah ada kajian untuk pekan depan bersama Al-Ustadz Muhammad Syauqi Labib dengan tema raihlah kemudahan menghafal Al-Quran ya. Jumat 24 September 2021 pukul 16.00 sampai selesai. Taib. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program atau terkait materi atau seputar hal yang terkait menghafal Al-Quran? Tafadhol. Maaf Ustadz, saya mau menanyakan tadi ada yang menitipkan pertanyaan untuk kelas tahsin yang remaja. Itu ada saran atau akan ada program lagi nggak lanjutannya begitu? Atau seperti apa? Mungkin saya hanya mewakili yang menanyakan saja. Terima kasih. Ya, apa yang remaja gimana? Yang kelas remaja itu apakah ada program lagi lanjutannya atau bagaimana gitu? Karena ada ibu dari remaja tersebut yang menginginkan supaya pembelajarannya tidak berhenti aja gitu, jadi bisa ada kelanjutannya lagi ya. Terima kasih. Yang remaja tuh termasuk program yang mana? Yang juz amma atau yang materi? Yang materi, tajwid detail. Oh, tajwid detail ya. Kalau tajwid detail berarti setelahnya pun bisa menghafal ya, karena pasti goalsnya setelah itu yang menghafal. Kalau memang sudah capable untuk menghafal ya. Kalau belum dan masih merasa kurang, berarti kemungkinan ya pengulangan materi lagi atau penerapan tajwid di tahsin, nanti tahsin juz 1-nya. Ini kan nanti program ini kan disertai dengan tahsin juz 1 insya Allah ya bersama Ustadz Syauqi Labib. Nah ini ada penerapannya yang lebih banyak. Jadi kita sudah evaluasi untuk program materi tajwid ya, yang tadinya memang hanya materi walaupun memang bersifat detail. Nah kita nanti akan tambahkan porsi untuk prakteknya lebih banyak agar nanti penerapannya bisa lebih baik lagi gitu. Kemudian kalau untuk juz amma tadi kan memang sebetulnya itu persiapan, apakah orang ini kira-kira harus ikut materi lagi atau memang mau langsung menghafal. Nah itu juga nanti dilihat dari kadar kemampuannya. Nah si anak ini kira-kira ada di posisi mana? Kalau memang sekiranya sudah
direkomendasikan atau memang sudah merasa cukup mampu untuk menghafal, maka ya ahlan wa sahlan masuk ke program menghafal kita gitu. Itu yang mungkin disarankan sebagai lanjutan dari program materi tadi gitu. Tapi kalau misalnya masih tapi yang belum nempel materinya, maka ya tidak ada masalah dengan mengulang lagi mengikuti program materi yang sekarang gitu. Itu program tajwid detail tadi. Gitu sih. Kurang lebih. Baik, terima kasih. Kemudian ditanyakan lagi, apakah kelasnya juga kelas khusus remaja atau digabung dengan? Nggak ada. Kita nggak ada pembagian apakah khusus remaja atau ini ya. Jadi batasan umurnya ya mungkin lebih ke di atas 13 tahun gitu. Biasanya begitu. Jadi lebih ke ini nggak ada yang khusus remaja atau walau ta'ala alam. Sebelumnya Ustadz Labib gimana pembagiannya, tapi saya rasa sepertinya nggak ada yang spesifik dari umur, hanya paling perbedaannya antara para ummahat ibu atau bapak-bapak atau ikhwan ataupun akhwat, mungkin gitu dari segi pembagian kelasnya. Tapi kalau secara umur enggak, insya Allah enggak ada masalah. Iya, baik Ustaz. Jazakallah khair. Wah iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Ustadz, kalau bisa yang kelompok ibu-ibu dibedakan dengan kelompok yang remaja atau anak-anak. Jadi yang kemarin juz amma dikelompokkan lagi menjadi misalnya tahsin atau gimana gitu. Jadi kami merasa belum begitu bisa lah. Jadi kami ingin melanjutkan ke tahsinnya. Jadi kalau bisa ya dikelompokkan yang ibu-ibu. Begitu Ustaz, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kebetulan kalau pas tahsin kemarin ya, yang kelas yang saya pegang memang itu kayaknya hampir semuanya ibu-ibu ya. Rata-rata bahkan sudah punya cucu ya yang ikut. Jadi bahkan kayaknya nggak ada remaja gitu. Adapun kalau memang pesertanya istilahnya sudah cukup banyak, ya mungkin secara nanti pengelompokan umurnya bisa dibedakan gitu. Tapi sejauh ini karena memang pesertanya pun masih terbatas, jadi ya mungkin ada salah satu atau dua orang yang mungkin secara umur bisa dibilang remaja bergabung bersama para ibu-ibu. Ya tidak masalah sebetulnya disatukan agar justru bisa jadi motivasi untuk yang lain gitu. Kalau memang kelihatannya karena nggak mesti yang remaja juga levelnya lebih bagus dari yang ibu-ibu gitu ya. Ya kadang-kadang ada juga ya remaja-remaja juga masih belum begitu tinggi istilahnya level belajar Al-Qur'annya. Jadi tidak perlu berkecil hati apabila disatukan atau dipisahkan gitu. Tapi mungkin nanti kalau kelas menghafal, mungkin nanti baru bisa dipisahkan karena nanti mungkin kecepatan belajarnya beda. Tapi kalau tahsin insya Allah tidak ada masalah untuk disatukan. Setahu saya begitu. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Ya, betul Bu. Gimana? Bismillah. Mau tanya kalau yang untuk minggu Jumat depan itu kan kajian ya. Itu boleh buat umum nggak sih kalau buat kajian seperti ini gitu? Maksudnya iya, Bu. Lain bisa ya? Ya, jadi kajian ya Van. Kajian itu memang sifatnya untuk umum, jadi boleh di-share linknya ke manapun. Itu ini tidak masalah. Jadi mungkin nanti ke depannya juga kita akan adakan kajian-kajian lain seperti tadabbur, ya, tafsir, ya. Pokoknya semua kajian yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kalau yang sifatnya kajian bukan pembelajaran intensif, maka itu insya Allah kita akan buka untuk umum gitu ya. Gitu. Jadi itu tidak ada masalah gitu. Kalau Ibu mau membantu untuk membagikan infonya ya, atau mengajak rekan-rekan ataupun keluarga dalam majelis yang kita adakan, kajian-kajian yang kita adakan ya, maka ya mudah-mudahan itu juga jadi kebaikan buat Ibu. Terima kasih. Jazakallah khair. Sama itu Pak Ustadz, kalau kayak tadi kan di kita yang kelanjutan yang kemarin juz amma ya, tahsin juz amma, terus kan berikutnya ada tahsin nanti juz ke-1 sama program menghafal juz amma atau juz 30 itu pilihan kita atau maksudnya nanti Pak Ustadz tentuin gitu. Misalkan yang kelas kemarin ibu-ibu habis ini dulu ya gitu. Apa kita nentuin kita maunya apa? Ya nanti kita hubungi
dan kita tawarkan ini ibu masuk yang ini kira-kira sanggup gak atau maksudnya gitu. Nah, nanti dari pihak admin gitu nanti kan sudah terlihat ya klasifikasinya, maksudnya levelnya di mana. Nah, nanti kita bisa tawarkan lagi mau melanjut ke program yang A atau yang B. Nah, kalau misalnya yang hafalan sih kemungkinan nanti ya kami akan calling memang orang-orang yang sekiranya sudah cukup siap untuk menghafal, baru kita calling gitu. Nah, kalau misalnya program lanjutannya di yang lain, kebanyakan dari yang kemarin sudah ikut juz amma, kami rekomendasikannya untuk ikut kelas tahsin atau detail tajwid biar nanti pendalaman materinya lebih kuat lagi gitu Bu. Nah, biar lebih sempurna lagi. Karena nanti di situ juga ada praktek tahsin lagi kan juz 1 gitu. Nah, itu kalau untuk kebanyakan yang ikut. Tapi kalau misalnya sepertinya memang sudah sanggup untuk diajak menghafal, maka kita akan kabarkan bahwa ini anjurannya untuk menghafal gimana gitu. Itu sih insya Allah kurang lebih. Ya, baik Pak Ustadz, jazakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Baik, ada lagi yang bertanya? Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang bertanya terkait seputar menghafal Al-Quran atau seputar materi atau seputar Gemah Quran. Tidak ada lagi. Baik, kalau begitu saya rasa cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsira ya. Terima kasih banyak telah menyimak kajian pada malam hari ini ya. Dari awal sampai akhir, terima kasih banyak yang bertahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat ya dari apa yang telah kami sampaikan ya, memberi faidah kepada kita semua, bisa juga menjadi bahan renungan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita semua. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ya di malam hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Arena, makasih. Sama-sama. Izin live ya. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Rena. Sama. Makasih Kakak. Pamit. Assalamualaikum.